Action. Oke, kita bisa mulai mungkin dari perkenalan, nama panjang, asal, prodi dan juga angkatan. Baik, perkenalkan nama saya Arisma Bizirta Dani Mas. Saya dari Manajemen Perhotelan angkatan 2022. Saya berasal dari Surabaya. Halo, kenalin aku Bayu. Di sini aku selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Perpajakan. Aku dari angkatan 2022 dan asalku dari Gresik. Halo, aku Dinda dari Program Studi Akuntansi sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa D3 Akuntansi angkatan 2022. Halo semuanya, perkenalkan nama saya M. Yusril Mahendra. Saya biasanya dipanggil Yusril dari program studi D4 Manajemen Perkantoran Digital. Saya dari angkatan 2022. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rian Sapanusian, biasa dipanggil Rian ataupun Farel. Nah, saya dari program studi Destinasi Pariwisata angkatan 2022. Oke, kenalin nama aku Muhammad Ibranul Kafi Rucito, biasa dipanggil dengan Kafi. Saya di sini sebagai Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa 1. Saya Aisyah Deliana Seva, saya Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa dari D3 Bahasa Inggris angkatan 22. Oke, halo semua, nama aku Arbatin, biasa dipanggil Atin. Aku selaku Ketua Hima dari Program Studi Perbankan dan Keuangan. Himpunan mahasiswa itu memiliki peran yang sangat penting dari branding dari sebuah program studi, karena kami himpunan mahasiswa itu bergerak untuk memperkenalkan dan juga meningkatkan reputasi dari program studi itu sendiri, yang dimana kali ini kita memperkenalkan itu kepada mahasiswa, kepada calon mahasiswa dan juga masyarakat umum, yang dimana kalau di himpunan mahasiswa itu kita bergerak pada kegiatan-kegiatan. Misalnya kita ada program kerja kita pasti melibatkan tentang pengabdian kepada masyarakat contohnya, ataupun kita membuat acara seminar ataupun acara-acara lainnya, pasti kita melibatkan masyarakat ataupun masyarakat umum dan juga calon-calon mahasiswa, yang dimana dengan hal ini banyak program studi itu tertolong keterkenalannya itu dari himpunan mahasiswa itu sendiri. Jadi himpunan itu memiliki peran yang paling penting, peran utama, dan juga karena kita anak-anak muda ya, kita anak-anak muda yang pastinya kita tahu tren, kita tahu viralnya apa sih sekarang ini. Jadi kita pasti buat konten-konten, dan juga kita sosial media kan sangat aktif. Anak muda pasti nggak mungkin kita nggak aktif sosial media, dan itu kita juga branding kami juga melalui sosial media dengan konten-konten masa kini yang bisa menarik perhatian masyarakat umum untuk mengenal lebih dalam dari program studi yang kita lakukan. Kalau soal branding program studi, tentu himpunan mahasiswa atau biasa disebut HIMA itu punya peran yang sangat penting juga dalam membranding program studi. Contohnya seperti ini, dari HIMA Project sendiri juga kan ada beberapa broker yang langsung terjun langsung ke masyarakat. Kemudian ada program kerja semacam perlombaan yang melibatkan mahasiswa, siswi maupun tingkat SMK, SMA sederajat seperti itu. Jadi di sini kita juga secara tidak langsung dengan program kerja yang telah kita buat, yang telah kita laksanakan, para masyarakat dan juga para siswa-siswa itu tahu gitu akan program studi kita yang di luar sana gitu. Jadi berbicara mengenai branding, pastinya itu HIMA itu sangat berpengaruh banget. Betul kata Mas Bayu tadi, mungkin jawabannya agak sama, karena menurut aku juga di himpunan mahasiswa akuntansi sendiri kan mempunyai program kerja yang memang turun langsung, dan itu salah satu manfaatnya adalah memperkenalkan program studi akuntansi sendiri kepada masyarakat yang ada di luar. Seperti contohnya program kerja yang memang berhubungan langsung dengan siswa atau siswi SMK, SMA sederajat seperti itu. Dari saya sendiri dari Manajemen Perkantoran Digital, apalagi tentang HIMA, tentang membranding program studinya sendiri, itu kami punya cara sendiri, Mas. Jadi cara kami sendiri itu adalah saya punya
ide baru mungkin karena melihat dari akun perkantoran saya, akun IG perkantoran, akun IG Hima itu kemarin kurang aktif. Jadi saya menyampaikan kepada teman-teman Medinfo selaku pengelola media sosial dari manajemen perkantoran digital, IG-nya Hima Perkantoran Digital, itu minimal 1 minggu itu ada 1 video yang disampaikan, entah itu terkait video program kerja ataupun penyampaian tentang apa sih manajemen perkantoran digital itu. Jadi harapannya, karena memang dunia digital sekarang ini sangat mudah, apa-apa bisa viral kan Mas. Jadi harapan saya dengan adanya video yang apalagi kita bahas tentang algoritma, jadi setiap hari Minggu itu ada penguploadan video dari manajemen perkantoran digital. Jadi di TikTok dan juga di IG-nya perkantoran, di IG itu pasti tiap minggu itu ada. Jadi konsistensi itu yang selalu saya jaga di manajemen perkantoran digital, agar teman-teman yang di luar manajemen perkantoran digital, bahkan teman-teman SMA yang mau masuk ke manajemen perkantoran digital itu sudah punya gambaran, oh ternyata ini program studi tujuanku nantinya. Lalu dari program studi destinasi pariwisata yaitu memiliki cara tersendiri. Yang pertama, di Hima sendiri yaitu memiliki program studi yang terlibat dengan masyarakat secara langsung. Sebagai contoh adalah pengabdian masyarakat. Nah, melalui pengabdian masyarakat, himpunan mahasiswa program studi destinasi pariwisata dapat membranding ke masyarakat luas apa itu destinasi pariwisata dan apa itu himpunan mahasiswa. Nah, selain itu di zaman sekarang ini kami juga menerapkan pengelolaan konten sosial media seperti konten sosial media di IG dan TikTok, dan juga himpunan mahasiswa pariwisata juga memiliki program kerja yaitu podcast yang diadakan setiap 2 minggu sekali. Nah, itu merupakan salah satu cara program himpunan mahasiswa program studi destinasi pariwisata untuk membranding organisasinya sendiri. Menurut aku Hima itu penting sih buat membranding program studinya. Soalnya apa? Dari program kerja atau agendanya sendiri, Hima tuh ke eksternal juga gitu. Jadi dengan adanya program kerja dan juga agenda yang diselenggarakan oleh Hima sendiri, bisa membranding dari prodi tersebut. Saya setuju sama Mas Kafi, kalau Hima itu kayak wadah buat program studi, memperkenalkan program studi keluar ke anak-anak SMA yang keluar gitu. Selain eksternal dari program studi juga ke anak internalnya. Kalau Hima itu ada acara apa aja, prokernya apa aja. Oke, bagaimana pengaruh Hima? Menurut aku pengaruh Hima itu sangat berpengaruh sekali ya, khususnya di ranah branding. Soalnya di Hima Perbankan sendiri kan sebutannya Hima PB ya. Di situ tuh banyak sekali sosial media, ada Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter dan lainnya. Dan yang mengeksekusi dan membuat strategi brandingnya itu anak Hima sendiri, karena di Hima juga ada Departemen Media dan Informasi. Namun pada dasarnya terkadang memang kita membutuhkan talent dari luar Hima, tapi tetap saja yang mengeksekusi hal tersebut itu anak Hima sendiri. Untuk bagaimana himpunan dalam mensupport, mendukung studi yang ada di program studi, pastinya kita sebagai himpunan mahasiswa sebagai garda terdepan, garda utama untuk menjadi narasumber antara mahasiswa dan juga jajaran para dosen dan juga jajaran fakultas, yang dimana dengan kemampuan kita yang dimana kita memiliki narasumber ini sebagai narasumber, kita ingin memberikan informasi tercepat dan terakurat untuk mahasiswa, untuk misalkan setiap fakultas itu ada kayak program beasiswa ataupun program perlombaan ataupun lain-lain sebagainya. Kita kan masih himpunan sebagai orang pertama yang dikasih tahu. Nah, itu kami dalam mendukung event-event yang ada dalam fakultas dan juga universitas, kami juga pastinya menyebarkan hal-hal tersebut kepada mahasiswa-mahasiswa kita. Untuk mendukung program studi kita juga dari himpunan itu kami selalu mensupport apapun yang dimiliki oleh program studi, kayak
di manajemen perhotelan itu kami punya guest lecture, yang dimana itu kita mendatangkan para tamu-tamu dosen-dosen luar, yang dimana ini kita pasti diikut sertakan oleh prodi, dimana mungkin dari segi moderatornya atau segi narasumbernya ataupun dari mana itu kami mendukung program-program yang ada di program studi itu sendiri. Terus juga untuk bagaimana kami sebagai menarik perhatian para mahasiswa ya. Nah itu kami pastinya dalam membuat program studi itu program kerja itu sendiri kita nggak mungkin membuat program kerja yang tanpa melihat apakah itu program kerja dibutuhkan oleh masyarakat umum, dibutuhkan oleh mahasiswa itu sendiri ataupun calon mahasiswa itu sendiri. Jadinya pasti kita membuat suatu program kerja itu penuh dengan riset, yang mana kita riset dulu terlebih dahulu mengenai program kerja tersebut, apakah program kerja ini dibutuhkan, apakah program ini bisa menarik perhatian mahasiswa-mahasiswa dari MH itu sendiri ataupun dari prodi apapun itu sendiri. Nah, ketika kita melakukan riset, kita sudah tahu ini program kerja ini bakalan bisa banyak peminat, baru kita eksekusi. Tapi sebelum kita eksekusi, kita pasti konsultasikan dulu pada jajaran dosen. Kalau pada jajaran dosen ini sudah oke ACC, baru kita tindak lanjut dengan kemasan-kemasan yang kemasan-kemasan yang bisa program kerja ini sudah menarik, tapi kita bikin lebih menarik, yang dimana menarik ini bisa menarik ke masyarakat umum, masyarakat luar lainnya. Dan juga pastinya sebagai contoh kalau di manajemen perhotelan kita ada program kerja baru. Program kerja ini namanya Hospitality Explorer, ini mana Hospitality Explorer ini muncul dari keresahan kami, contohnya dari angkatan saya ini baru mengerti secara dalam mengenai manajemen perhotelan itu di semester 2 semester 3, dan sedangkan di semester 1 yang seharusnya kita tahu mendapatkan introduction mendalam mengenai manajemen atau mengenai prodi ini, kita belum sempat di waktu itu mendapatkan hal tersebut. Nah, dari keresahan angkatan saya maupun angkatan 23 yang kami rasakan ini, muncullah untuk ide adanya program kerja Hospitality Explorer, yang dimana program kerja ini kita ingin memperkaya ilmu dari manajemen perhotelan angkatan 24 itu tadi. Jadinya kita ini fokus untuk Hospitality Explorer ini, kita mengeksplor lebih dalam itu mengenai hospitality, kita mengeksplor lebih dalam itu mengenai manajemen perhotelan itu ngapain aja, jejaringnya itu bagaimana, konsepnya itu apa aja, kurikulumnya bagaimana, kita bedah secara tuntas. Dan nggak cuma itu aja, kita juga memperkenalkan tentang kampus Merdeka. Kita memperkenalkan tentang update apa aja yang terjadi di perkuliahan saat ini. Terus juga banyak mahasiswa 24 itu yang mungkin kurangnya informasi yang didapat, jadi banyak terhambat. Contohnya kayak magang kemarin, banyak dari mahasiswa 24 itu sendiri yang ketinggalan magang UKM ini. Nah, harapannya dengan adanya Hospitality Explorer ini kita juga memperkenalkan tentang update informasi terbaru. Terus juga tentang Ormawa, banyak sekali dari mahasiswa 24 ini cuman taunya Ormawa itu cuman 1-2, contohnya cuman dari BEM sama Hima, sedangkan ada BLM, ada BLM dan juga lain sebagainya. Dan harapannya itu dengan adanya program kerja dari keresahan kami, program kerja yang dibutuhkan ini bisa menanggulangi keresahan dan kebingungan dari angkatan saya. Jadi harapannya itu di angkatan 24 ini tidak merasakan keresahan yang sama, tidak merasakan problem yang sama. Jadi kita bisa menanggulangi permasalahan yang ada dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Jadi intinya dari sebuah cara kami untuk membuat mahasiswa itu tertarik, yang pertama pasti melihat apa keresahan yang dihadapi mahasiswa, apa keinginan yang diinginkan oleh mahasiswa, dan apa kebutuhan dari mahasiswa itu sendiri, sehingga kita bisa mendapatkan program kerja yang pasti ada partisipannya, pasti disupport oleh dosen, pasti disupport oleh program studi, dan juga bisa mendapatkan output yang baik yang bisa memberikan seenggaknya impact baik soft skill maupun hard skill kepada mahasiswa itu sendiri. Jadi di Hima Perhotelan sendiri juga ada agenda seperti tutor. Jadi sebelum UTS maupun sebelum ujian
itu teman-teman akan diadakan tutor, semacam tutor. Jadi kita belajar bareng terkait dengan persiapan kita menjelang UAS maupun UTS, seperti itu juga. Kemudian di HIMA juga mempunyai pengaruh penting terkait dengan pengembangan soft skill untuk teman-teman mahasiswa, dan juga HIMA juga bisa menjembatani lah antara mahasiswa dan juga dosen terkait di bidang akademik tentunya, seperti itu. Oke, kalau di dalam himpunan mahasiswa D3 akuntansi sendiri mungkin ada beberapa yang sama dengan perpajakan, yaitu mentoring sendiri. Karena di dalam himpunan mahasiswa D3 akuntansi akan ada mentoring yang akan dilaksanakan pada saat sebelum UTS. Nah, selain dari mentoring, ada juga program kerja yaitu webinar yang akan diselenggarakan pada mungkin di akhir periode. Nah, itu sebagai salah satu wadah lah untuk mahasiswa juga mengasah soft skill tentunya, dan juga beberapa informasi atau pembelajaran baru yang akan diadakan sama D3 akuntansi, seperti itu. Oke, jadi mungkin menjawab pertanyaan yang pertama lebih dahulu. Jadi peran HIMA untuk menunjang pembelajaran teman-teman itu sendiri cukup efektif. Jadi di himpunan mahasiswa Kabinet Wirakusama ini, saya dan teman-teman yang lain para pengurus HIMA itu sangat mewadahi ketika teman-teman ada yang mau menyampaikan aspirasi tentang proses pembelajaran mereka, apa yang kurang dan juga apa fasilitas yang kurang, dan dapat kita sampaikan ke seperti yang kemarin yang diadakan audiensi dari BEM maupun BLM. Dan juga mungkin kita sering membantu PAA dari program studi untuk mengatur jadwal, mencarikan ruangan, dan juga memberikan pemahaman kepada teman-teman perkantoran jika mau pindah kelas itu gimana caranya, menghubungi siapa. Jadi terkait pembelajaran HIMA sangat membantu hal tersebut. Dan hal yang menjawab pertanyaan kedua tentang bagaimana HIMA menyampaikan proker-prokernya agar dapat diikuti, itu ya tadi seperti jawaban pertama. Jadi setiap proker itu pasti ada yang namanya branding, atau seperti yang biasa kita kenal, seperti yang bisa kita lihat di Instagramnya teman-teman, itu banyak video-video yang menarik. Harapannya dengan adanya video-video yang menarik itu dapat menarik perhatiannya teman-teman manajemen perkantoran digital maupun mahasiswa umum lainnya yang mau mengikuti kegiatan HIMA manajemen perkantoran digital. Karena kegiatan HIMA manajemen perkantoran digital sendiri sering melibatkan mahasiswa umum juga. Jadi tidak hanya manajemen perkantoran digital yang bisa merasakan euforia dan keseruan program kerja di manajemen perkantoran digital, tapi mahasiswa lain juga atau mahasiswa dari program studi lain yang ada di Fakultas Vokasi bahkan di seluruh Universitas Erlangga dapat merasakannya juga. Lalu untuk dari destinasi pariwisata sendiri, saya akan menjawab begini. Di destinasi pariwisata untuk menunjang kegiatan mahasiswa sendiri itu kita ada yang namanya Departemen PSDM. Nah, di departemen tersebut kami memadai seluruh mahasiswa destinasi pariwisata untuk menjaring aspirasinya mereka. Nah, dari situ kita menerapkan 1 bulan sekali lah yang dari BSDM, lalu nanti disampaikan ke jaring aspirasi dari BEM ataupun BLM. Itu keluh kesah mereka, antara itu dengan fasilitas prodi ataupun akademik mereka. Lalu yang kedua tadi, bagaimana cara himpunan mahasiswa pariwisata membranding prokernya masing-masing untuk menarik ini ya, apa namanya, prodinya ya. Itu ini, kita dengan cara membuat suatu konsep acara yang semenarik mungkin dan membuat poster yang sebagus mungkin. Nah, dengan itu kita mempromosikan ke mahasiswa destinasi pariwisata yang non-HIMA dengan cara menarik dan membujuk mereka supaya dapat terlibat dalam program kerja yang diadakan oleh himpunan mahasiswa destinasi pariwisata. Oke, yang pertama kontribusi HIMA untuk proses belajar mahasiswa juga ya. Jadi HIMA itu bisa selain mengasah hard skill dan juga soft skill. Jadi untuk di HIMA sendiri itu bisa mengasah dari kepemimpinan, jiwa terus kerja sama tim, dan juga komunikasi tim. Lalu untuk mempromosikan program kerja atau agendanya sendiri, HIMA manajemen pemasaran sendiri itu memiliki sosial media. Jadi program kerja itu bisa dipromosikan melalui sosial media tersebut atau bisa berkomunikasi langsung dengan audiensnya. Baik.
kalau dari saya sama kayak tadi, Hima itu adalah wadah baik buat prodi atau mahasiswanya. Jadi di Hima D3 Bahasa Inggris kita ada di departemen-departemen yang bisa menampung wadah-wadah mahasiswa kayak soft skill, hard skillnya mereka. Sebagai contoh kita ada departemen yang khusus untuk talent atau bakat. Nah, di situ kita ada kegiatan bulanan yang mengajak mahasiswa baru atau mahasiswa EXO yang lain untuk bisa berkontribusi kayak di agenda bulanannya mereka. Lalu kalau promosi ke mahasiswa kita biasanya lewat broadcast atau dari person to person. Jadi misal dari Hima ada teman-teman dekatnya kita ajak. Lalu juga lewat sosial media kita di Instagram. Oke, jadi kalau di Hima sendiri itu ada Departemen Keilmuan. Nah, biasanya di Departemen Keilmuan ini akan bekerja sebelum minggu ujian mulai. Jadi biasanya itu di Departemen Keilmuan itu ada 2 proker, yaitu ada G-Library sama Marister. Nah, untuk G-Library sendiri itu adalah pengumpulan seluruh materi dari TM pertama hingga TM akhir yang dikumpulkan di satu link yang sama. Karena nantinya biasanya itu nggak menutup kemungkinan ketika masuk ke mendekati hari ujian itu biasanya hebat kan error. Namun di sini Hima itu punya backup-nya gitu. Nah, untuk yang Marister sendiri itu kayak merangkum satu semester yang dipertanggungjawabkan oleh satu anak, dan biasanya satu anak itu memang berkompetensi di matkul tersebut seperti itu. Nah, selain itu di Hima sendiri juga terkadang membuat kayak forum belajar bersama dosen atau bahkan dengan mentornya itu dari mahasiswa perbankan sendiri, namun mahasiswanya itu yang benar-benar berkompetensi di mata kuliah tersebut seperti itu. Dan untuk yang pertanyaan kedua, bagaimana cara mempromosikan setiap proker yang dimiliki agar teman-teman tertarik untuk ikut dalam proker tersebut? Oke, untuk mempromosikan sendiri di sini kami benar-benar mengoptimalisasikan dari sosial media yang dimiliki oleh Hima itu sendiri. Nah, bagaimana cara kami mengoptimalisasi itu sebenarnya ada banyak cara. Di sini kami juga sering sekali membuat konten dengan mengikuti beberapa trending biar video kami itu bisa sampai ke target yang kami inginkan. Lalu selain itu kami juga selalu menyebar poster-poster atau bahkan program kerja ini tuh ke khalayak umum, atau bahkan kita juga saling berkolaborasi dengan himpunan mahasiswa yang lain seperti itu. Baik, memang banyak yang mengenai D4 dan D3 ini selalu dianggap sebelah mata ya, dengan para mahasiswa yang memiliki gelar sarjana. Tapi pada kenyataannya di dunia pekerjaan, di dunia industri, yang dilihat itu bukan hanya sekedar gelar, tapi dari pengalaman. Keberuntungan dari teman-teman vokasi ini, yang banyak teman-teman vokasi ini tidak menyadari bahwa misalnya teman-teman vokasi ini memiliki keterampilan yang jauh lebih besar daripada teman-teman yang sarjana. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena kita praktisi dan kita adanya PKL atau magang, yang dimana hal ini kita memiliki keunggulan lebih, satu langkah lebih maju daripada teman-teman sarjana. Kemudian kita punya sertifikasi. Nah, sertifikasi pekerjaan ini nggak mudah loh. Sedangkan kita semua teman-teman PKL kita mendapatkan sertifikasi ini. Jadi entah masyarakat mau berasumsi seperti apa, tapi setidaknya kita adalah bukti nyata dari suatu hal yang mereka tidak tahu. Terus juga tentang memang asumsi yang terjadi di masyarakat ini, kita memang tidak bisa mengelak ya, bahwa masyarakat itu pasti punya asumsi masing-masing. Tapi setidaknya kita bisa memberikan bukti-bukti bahwasanya kita juga berkualitas dari hal tersebut. Seperti itu sih menurut saya. Kalau menurut aku D3 ataupun S1 itu nggak ada bedanya. Mungkin hanya perbedaannya adalah pembelajaran di dalam perkuliahan dan memang gelarnya saja. Namun gelar tidak menentukan bagaimana kesuksesan semua orang. Karena menurut aku kepintaran seorang pun juga nggak bisa dinilai dari lulusan apa mereka itu. Jadi kesuksesan itu bisa dijemput dengan
cara apapun. Jadi untuk teman-teman yang ada di D3 atau D4 nggak usah berkecil hati, karena gelar tidak menentukan kesuksesan semua orang, seperti itu. Oke, menanggapi terkait dengan asumsi bahwasanya D3, D4 itu lebih rendah daripada S1. Itu tanggapanku selaku ketua himpunan, mungkin asumsi tersebut itu sangat salah. Karena apa? Karena setiap jenjang pendidikan itu mempunyai fokus masing-masing, mempunyai tujuan yang masing-masing. Contoh nih, D3, D4 itu lebih mengarah ke praktek dan juga orientasinya itu berbeda seperti itu. Sedangkan S1 kan lebih ke teori maupun landasan-landasan yang lainnya seperti itu. Tapi di sini jangan sampai ada pandangan kalau misal D3 maupun D4 itu lebih rendah dari S1, karena di sini kita juga sama-sama mempunyai peran penting dalam pengembangan sumber daya manusia, dan juga kita mempunyai peran penting juga sebagai mahasiswa untuk terjun langsung ke masyarakat dan berperan penting andil dalam masyarakat seperti itu. Baik, mungkin menurut saya sendiri selaku Ketua Himpunan Mahasiswa D4 Manajemen Perkantoran Digital, dari awal mungkin saya sudah menanamkan kepada teman-teman manajemen perkantoran digital bahwa mereka harus bangga dan cinta terhadap program studi mereka, harus bangga mereka sebagai mahasiswa D4 Manajemen Perkantoran Digital, harus bangga mereka sebagai mahasiswa Fakultas Vokasi, karena ketika ada asumsi tersebut bahwasannya S1 dan juga diploma itu punya keunggulan masing-masing. Mungkin S1 bisa diunggulkan atau mereka merasa unggul secara teoritis, tapi mungkin kita sebagai mahasiswa diploma itu harus bisa bangga karena kita unggul dalam hal praktikal. Jadi kita sudah punya pengalaman yang lebih efisien dan juga lebih efektif untuk diterapkan di dunia kerja nanti. Lalu dari saya sendiri selaku Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Destinasi Pariwisata menyatakan bahwasannya itu tergantung pada personal masing-masing. Jadi kalau misalkan dikatakan S1 lebih baik daripada D4 ataupun D3, itu kembali lagi ke personal masing-masing. Kalau misalkan personal tersebut mencari pengalaman secara langsung, praktik maksudnya, itu kalian bisa dengan bangganya bahwasannya kalian ini D4 destinasi pariwisata, dan lalu di destinasi pariwisata sendiri lebih unggul dengan cara gimana ya, dari kita sendiri itu setiap semester pasti ada praktikumnya, seperti halnya di akhir ujian akhir semester itu terdapat kegiatan keluar kota untuk melakukan observasi dan melakukan kunjungan ke sebuah industri pariwisata dengan praktik secara langsung. Nah, itu dijadikan juga sebagai bahan untuk bahan ujian dari program studi destinasi pariwisata sendiri. Nah, dengan itu bisa dinyatakan bahwasannya di program studi destinasi pariwisata ini yang masih D4 itu lebih unggul secara praktiknya daripada secara teorinya. Jadi saya rasa saya pribadi sendiri bisa lebih bangga dengan program studi destinasi pariwisata ini. Mungkin pertama saya akan membranding tentang D3 atau D4 tersebut. Karena D3, D4 tersebut itu lebih memfokuskan kepada praktiknya. Jadi dengan praktik tersebut kita sudah siap terjun ke lapangan untuk bekerja. Jadi untuk perusahaan itu lebih gampang untuk masuk ke perusahaan gitu. Kalau dari saya itu lebih ke mindset orangnya ya. Jadi D3, D4, S1 itu sebenarnya mereka memiliki nilai-nilai sendiri dan punya keunggulan sendiri. Sebagaimana yang dibilang Mas Kavi tadi, D3 dan D4 itu kan mereka lebih fokus ke praktisi. Kalau S1 dia lebih ke akademisi. Jadi mindset orang-orang yang harus diperbaiki antara D3, D4 dan S1 itu sebenarnya setara. Kita sama-sama nyari ilmu, sama-sama mengembangkan diri gitu. Dijadiin perdebatan ya, kayak perbedaan dari D3 atau D4 atau bahkan D4 dengan S1. Dan menurut aku sendiri ya, perdebatan itu tuh akan terus berlanjut, tapi memang yang bisa men-stop perdebatan itu adalah diri kita sendiri, bagaimana diri kita bisa mengubah hal tersebut. Jadi di sini maksudnya itu menurut aku sendiri ya, sebenarnya tidak terlalu penting nilai atau bahkan strata, tapi di sini tuh yang terpenting itu pengalaman dan bagaimana kita bisa terjun ke dunia luar nantinya. Dan untuk di Hima sendiri, kami di sini mengoptimalisasikan
kita selalu men-share lomba-lomba atau magang ataupun PKL ataupun lainnya yang nantinya mungkin bisa diikuti oleh mahasiswa perbankan sendiri, karena bagaimanapun yang lagi-lagi diperlukan itu sebenarnya pengalaman, bukan bagaimana asal muasal strata ataupun diplomanya itu berapa seperti itu. Masalah memang tidak bisa kita hindari ya, pasti masalah itu ada. Tapi bagaimana kita dalam menanggulangi, dalam menyelesaikan masalah tersebut, yang pasti yang paling utama dalam hal ini adalah komunikasi. Memang kelihatannya sepele ya tentang komunikasi ini, tapi memang yang paling utama adalah komunikasi. Dan komunikasi ini yang diharuskan bukan hanya sekedar komunikasi, tapi komunikasi yang baik dan berkualitas. Yang dimana komunikasi ini bisa dilaksanakan secara terbuka, tidak tertutup, semuanya bisa mengerti, adanya transparansi, sehingga permasalahan ini bisa kita selesaikan dengan baik, dan juga adanya musyawarah dan diskusi. Dan juga pada dasarnya waktu pembentukan kabinet Hima Manajemen Perhotelan Kabinet Said Gabisenta ini, dari awal itu memang kita berkomitmen untuk jangan pernah meletakkan masalah secara personal, masalah di luar himpunan di dalam himpunan, karena itu bisa merusak profesionalisme kita. Karena itu, karena sudah terjadinya komitmen di awal, saya yakin bahwa teman-teman dari staf-staf dan juga seluruh divisi yang ada di himpunan manajemen perhotelan ini, Kabinet Said Gabisenta ini bisa pasti sudah mengerti batasan-batasan dalam diri mereka untuk tidak melibatkan masalah personal, masalah internal mereka, atau masalah di luar himpunan untuk mencampur adukan kepada masalah pada dalam himpunan ini sendiri. Jadi yang paling utama solusinya yaitu komunikasi yang berkualitas dan juga transparansi, adanya musyawarah secara terbuka, dan juga mencari asal usul dari permasalahan ini. Karena kalau misal kita secara hanya di atas saja, di permukaan aja juga kita nggak akan menyelesaikan masalah. Jadi kita harus mencari tahu asal usul masalahnya, kita selesaikan dengan baik dengan cara yang Selanjutnya ke pertanyaan spesifik ya Kak. Apa peran Hima MH dalam membantu mahasiswa prodinya dapat bersaing di dunia kerja? Mengingat banyak lulusan dari prodi lain yang bisa bekerja di situs lainnya. Gimana bisa dilain? Apa peran Hima MH dalam membantu mahasiswa prodinya dapat bersaing di dunia kerja? Ini peran kami pasti kami berperan untuk menjadi organisasi yang menampung segala informasi, yang dimana tampungan informasi ini pasti harus kita teruskan, kita forward kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di manajemen perhotelan. Jadi peran kami sebagai selain menampung, kami juga meneruskan kepada mahasiswa-mahasiswa itu. Kemudian untuk selain peran apa tadi? Peran aja Kak, cukup. Oh, perannya. Jadi saya ulangi lagi bahwa peran kami sebagai himpunan mahasiswa manajemen perhotelan ini sebagai menampung informasi dan juga meneruskan informasi yang ada tentang segala hal ya, nggak cuma meliputi tentang kuliah, baik itu secara pekerjaan. Kami juga sering memberikan informasi tentang part-time, kita juga sering memberikan informasi tentang lowongan-lowongan pekerjaan. Sebenarnya kita juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan alumni. Biasanya alumni yang biasanya sering memberi peran untuk membuka lowongan pekerjaan dan juga lain sebagainya, untuk sharing informasi. Kita memberikan menampung informasi dari fakultas dan meneruskan ke mahasiswa. Jadi peran kami sebagai nampung, sebagai menampung aspirasi juga dari mahasiswa dan juga meneruskan informasi. Baik, selanjutnya menurut Kakak apa tantangan yang program studi Anda hadapi dengan persaingan industri kerja saat ini? Dan bagaimana sebagai Hima yang menyadari hal ini, dukungan apa yang diberikan untuk mahasiswa dalam mengatasi beberapa tantangan yang Anda sebutkan tadi? Untuk tantangan
tantangan di industri perhotelan ini yang paling nyata itu adalah perubahan pasar yang paling semakin cepat ya sekarang. Perubahan pasar yang semakin cepat, perubahan tren yang semakin cepat, dan juga banyaknya segala hal sekarang itu kan berbasis teknologi. Mau nggak mau teman-teman yang baik mahasiswa apapun itu ya, mau mahasiswa manajemen hotel atau mahasiswa apapun itu, kita memang harus mengikuti arus dari pasar itu sendiri, arus dari tren itu sendiri. Soalnya di industri perhotelan itu sendiri, kalau kita nggak mengikuti pasar yang ada, kalau kita nggak mengikuti tren yang ada, kita akan ketinggalan dengan hotel-hotel lainnya yang mengikuti tren yang ada. Soalnya tentang keviralan itu sekarang memiliki peringkat kepentingan sangat penting ya mengenai mengenai berjalannya suatu perusahaan, entah itu perusahaan apapun, entah itu startup ataupun lain sebagainya, karena tren itu merupakan hal utama untuk bisa meningkatkan ketertarikan dari customer itu sendiri. Jadi harapan saya dengan adanya tantangan-tantangan ini, teman-teman dari mahasiswa perhotelan ataupun mahasiswa lainnya harus melek akan tren, harus melek akan pangsa pasar, harus melek akan teknologi, harus melek dengan layanan teknologi dan juga layanan berbasis data lainnya. Dan juga dari tantangan-tantangan tersebut kita harus benar-benar menyadari bahwasannya hal-hal tersebut kayak dalam dunia industri itu bukan hanya hard skill yang dibutuhkan, tapi juga soft skill. Dengan adanya himpunan ini, kami sebagai bentuk komunitas atau organisasi yang secara tidak langsung mendidik dan juga membentuk karakter-karakter dan juga mengembangkan soft skill dari teman-teman mahasiswa itu sendiri. Jadi selain kita harus mengetahui pangsa tren dan juga lain sebagainya, memang yang dibutuhkan sekarang bukan hanya hard skill tapi juga soft skill dari teman-teman yang mampu untuk berkomunikasi, teman-teman yang mampu untuk bekerja sama. Pada dasarnya manusia tidak bisa untuk bekerja sendiri tanpa kerjasama, mau itu hanya 2 atau 3 orang, tapi kita pada dasarnya harus bekerja sama untuk orang lain, yang dimana dengan kerjasama ini bisa mengembangkan suatu perusahaan itu tadi. Jadi selain hal-hal hard skill tadi, memang teman-teman harus mengembangkan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Memang harus kita diimbangi dengan soft skill itu. Mungkin kalau menanggapi terkait dengan masalah internal sebagai seorang ketua HIMA, mungkin lebih awal itu langkah awal yang saya ambil yaitu mengidentifikasi dulu akar permasalahannya apa, lalu kita cari solusinya bagaimana. Karena kalau misal nggak segera diatasi, nanti khawatirnya yang dikhawatirkan itu nanti berpengaruh ke kerja sama tim seperti itu. Jadi kita lakukan pendekatan dulu terkait dengan siapa yang dipermasalahkan atau apa hal-hal yang menjadi masalah seperti itu sih. Oke, aku setuju sih. Jadi pertama kali yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi masalahnya. Karena kalau kita nggak tahu akar masalahnya, kita nggak akan dapat solusinya. Dan yang kedua, mungkin di dalam organisasi juga kan pasti ada yang namanya kerjasama ya. Jadi salah satu cara untuk menyelesaikannya yaitu aku akan berkomunikasi dengan teman-teman BPH aku. Nah, namun dari BPH itu sendiri, kalau misalnya memang mentok nggak ada solusi sama sekali, aku akan mengadakan rapat internal kepada semua staf dan BPHSC. Lalu aku akan boleh diulang? Mungkin aku setuju dengan Mas Bayu, yaitu salah satu caranya yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi masalahnya. Karena kalau kita nggak tahu akar masalahnya, kita nggak akan dapat solusi yang terbaik.
Nah, dengan cara apa untuk mencari solusi itu? Yaitu dengan cara merapatkan internal dengan BPHSC. Namun kalau di dalam rapat internal bersama BPHSC itu tidak menemukan solusi, aku akan merapatkan bersama teman-teman staf yang lain. Karena menurut aku solusi itu tidak akan bisa didapatkan kalau hanya dalam BPHSC saja. Karena semua anggota berhak tahu masalah internal yang ada di dalam hima itu sendiri. Baik, untuk menjawab pertanyaan tersebut, jadi saya selaku ketua himpunan itu mungkin punya cara tersendiri juga untuk mengatasi masalah-masalah internal sehingga tidak mempengaruhi profesionalisme antar BPH. Jadi mungkin caranya sendiri yang saya lakukan ialah yang pertama adalah menjaga komunikasi, karena saya yakin setiap masalah itu pasti berangkat dari miskomunikasi dan juga tidak adanya keterbukaan antara BPH maupun anggota. Jadi saya sendiri punya cara ketika pembahasan maupun itu pembahasan apapun tentang kemajuan proker, bahkan kendala itu sudah saya tanamkan ke teman-teman BPH dan juga kepada kepala departemen itu untuk selalu mengkomunikasikannya ke satu pintu, yaitu langsung di grup. Jadi ketika ada permasalahan ataupun mau melaporkan tentang kemajuan progres dari tiap prokernya masing-masing departemen itu langsung dibicarakan atau langsung disampaikan di grup. Jadi tidak hanya BPH yang tahu, tidak hanya ketua himpunan, tidak hanya wakil ketua himpunan yang tahu, tapi semua BPH dan kepala departemen itu tahu progres dan juga kendala dari tiap departemennya yang ada. Jadi harapan saya dengan menjaga komunikasi dan juga menjaga keterbukaan ini, itu ketika ada masalah yang sama, jadi teman-teman itu sudah gak bingung mau mengatasi dan juga mau memberikan solusi apa kepada teman-teman. Jadi di sini saya selalu menekankan kepada teman-teman, Kahima hanya sebuah jabatan, tapi balik lagi di sini kita semua sama-sama merangkul. Kahima hanya sebuah jabatan yang mungkin saya yang harus mengketuai mereka, tapi terkait diskusi, terkait pemecahan masalah pasti saya balikan lagi ke teman-teman BPH, teman-teman kepala departemen. Ayo kita sama-sama berdiskusi bareng, karena saya selaku ketua himpunan tidak mau mengambil keputusan sendiri, tapi saya mau menerima dan mau mendengarkan bagaimana sih pendapat teman-teman tiap departemennya, bagaimana sih pendapat teman-teman tiap BPH-nya. Baru ketika banyaknya statement dan juga persepsi dari teman-teman, baru saya bisa mengambil keputusan. Mungkin itu hal yang selalu saya terapkan di Hima MPD. Baik. Lalu dari saya sendiri sebagai garda terdepan dari himpunan mahasiswa Destinasi Prasetya, saya bisa mengatasi masalah tersebut dengan cara sendiri, yaitu dengan cara apabila kita di dalam organisasi kita harus profesional. Maksudnya itu kita kerja ya kerja, tapi apabila di luar saya merangkul mereka ya seolah-olah mereka ya teman saya, jadi nggak ada sangkut pautnya antara teman dan juga organisasi. Nah, oleh karena itu apabila mereka ada masalah di internal dalam organisasi, saya juga bisa membawanya keluar dengan cara tidak pembahasan dari atasan maupun bawahan, melainkan sebagai seorang teman. Nah, dari diskusi seorang teman tadi, menurut saya bisa membuat problem solving yang sangat-sangat bisa diharapkan untuk bisa menyelesaikan masalah. Yang pertama mungkin untuk mengatasi masalah internal ya Mas. Untuk yang pertama itu berkomunikasi dulu dengan BPH tersebut, ada masalah apa, lalu dicari akar masalahnya itu seperti apa, lalu mencari solusi bersama untuk memecahkan masalah tersebut. Dari BPH kami itu kita pertama ada peraturan. Jadi setiap apabila ada masalah kita selalu komunikasi dan kita kasih mediasi atau kita kasih ruang diskusi buat teman-teman. Lalu untuk pemecahan masalahnya bisa diambil dari peraturan-peraturan yang sudah kami buat. Jadi kita tetap menomorsatukan profesional. Oke, sebenarnya kalau dibilang masalah itu pastinya ada saja ya masalah yang terjadi khususnya di Hima sendiri. Nah, untuk bagaimana cara aku mengatasi masalah tersebut, itu biasanya aku selalu turun langsung ke orang yang bersangkutan tanpa harus membawa orang-orang yang lain. Karena menurut aku masalah itu aku
akan terselesaikan jika diomongkan secara tatap dua mata gitu, empat mata maksud aku kayak gitu, tanpa harus melibatkan orang lain gitu. Dan mungkin kalau misalnya memang aku nggak mampu untuk menyelesaikannya, di Hima sendiri itu ada pengawas. Pengawas aku ini aku ibaratkan seperti tangan kanan aku ya, jadi kalau misal aku kesusahan atau kayak gimana itu ada pengawas yang bisa membantu aku untuk menyelesaikan masalah itu. Selanjutnya kakak-kakak bisa menunjukkan ke kamera nih jargon dari perpajakan dan juga akuntansi. Oke, dari Mas dulu ya. Boleh. Oke, kalau jargon perpajakan sendiri yaitu pajak solid. Ketika saya teriak pajak, nanti jawabnya solid. Jadi pajak, solid. Langsung nih. Boleh. Kalau di akuntansi sendiri, pada saat aku bilang akso, kalian jawab cayo. Jadi akso, cayo. Akso, cayo. Akso, cayo. Lebih baik sekian, terima kasih kiranya hua. Oke, buat teman-teman yang mau masuk di program studi manajemen perkantoran digital, kita di sini punya jargon. Jadi ketika saya mengatakan arsip, teman-teman atau semuanya bisa menjawab dulur. Arsip, dulur. Arsip, dulur. Arsip, dulur. Perkantoran pilihanku. Lalu dari pariwisata sendiri juga memiliki jargon yang sangat ciri khas. Ketika saya menyebutkan pariwisata, teman-teman bilang jaya. Pariwisata jaya, dan yang ketiga yaitu pariwisata jaya. Pariwisata jaya. Oke, untuk jargon sendiri dari perbankan itu PB 1 semangat, PB 1 semangat, PB 1 semangat. MP 1, MP 111. Oke. Jadi kita ada jargon itu, kalau misalkan saya bilang Etso, jawabnya Viva Etso. Etso! Viva Etso! Etso! Viva Etso! Etso! Viva Etso! Baik, terima kasih Kak. Ada.